Oke, sekarang kita sudah ada di kabinnya Mitsubishi Expander tipe Ultimate. Cuma ini unit yang lama ya, tapi nggak apa-apa karena mesin sama suspensinya masih sama, jadi masih kita bisa bahas. Satu yang langsung terasa adalah mobil ini seperti kayak nyetir SUV karena ground clearance-nya yang paling tinggi di kelasnya, dia 205 mm untuk ground clearance-nya. Jadi posisi mengemudinya sepertinya tinggi sehingga posibilitasnya juga bagus karena semakin tinggi itu semakin kayak commanding gitu. Lalu di putaran bawah ini ya, itu laju mobil ini tuh sepertinya effortless, kayaknya halus gitu, seperti mengalir saja gitu, jadi tidak terkesan berat. Padahal sebetulnya mesinnya si Expander ini itu bukan yang tertinggi di kelasnya. Namun patut diapresiasi karena walaupun mesinnya dia bukan yang tertinggi di kelasnya untuk tenaganya, cuma bodinya ini sangat besar. Sehingga untuk menggerakkan bodi yang sebesar ini dengan bobot yang tidak terbilang ringan, dia bisa tetap effortless seperti itu adalah hal yang patut diapresiasi. Oke, lanjut ya, sekarang lampu merahnya sudah hijau. Tadi saya berhenti karena lampu merahnya lama sekali. Nah, untuk putaran bawah sekarang kita tes, coba. Nah, untuk putaran bawahnya dia responsif. Jadi untuk RPM putaran bawah mobil ini termasuk responsif, dan hal itu, ini kita coba lagi. Hal itu dikarenakan karena transmisinya dia itu masih konvensional, gear AT 4 speed biasa. Jadi mobil ini tuh belum CVT. Tapi itu gak sepenuhnya hal buruk, karena banyak orang mengatakan, wah mobilnya belum CVT, belum ini pasti boros, gak halus perpindahannya, dan yang lain-lainnya. Tapi dibalik kekurangan itu ada kelebihannya sebetulnya, yaitu adalah transmisi adalah tarikan mesin yang lebih sigap di putaran awalnya. Jadi ya hal itu mengobati, bisa menimbulkan kesenangan berkendara yang lebih. Karena apa? Karena tarikan bawahnya sigap. Nah, kayak gitu. Dan itu adalah hal yang patut diapresiasi karena seperti yang saya sudah bilang tadi, mobil ini sangat besar, jadi bobotnya tidak ringan. Namun mesin yang tenaga yang bukan terbesar di kelasnya itu bisa menggerakkan mobil ini cukup sigap di putaran bawah. Nah, jadi itu adalah hal yang patut diapresiasi. Selain itu, walaupun Expander ini suspensinya sangat empuk, tapi empuknya itu tidak keterlaluan sampai menyebabkan limbung. Jadi dia untuk handlingnya dia masih lumayan enak, walaupun tidak tajam-tajam amat ya, karena ini kan ya MPV, jadi Anda tidak bisa mengharapkan handling yang tajam, karena untuk yang paling tajam Anda mungkin harus ke Honda Mobilio. Tapi untuk mobil ini, walaupun dia suspensinya empuk, handlingnya masih lumayan responsif, masih lumayan tajam walaupun tidak tertajam di kelasnya juga. Hal itu karena settingan suspensi ini yang pas, jadi tidak terlalu empuk tapi tidak terlalu empuk, tidak sampai limbung seperti itu. Jadi settingan suspensi ini pas. Kenapa bisa pas? Karena fakta yang menarik adalah mobil ini, Mitsubishi Expander, suspensi belakangnya itu dia menggunakan teknologi yang diambil dari Mitsubishi Lancer Evo, yang mana mobil itu ya sudah terkenal sekali untuk kepentingan balapan, untuk kepentingan racing, dan harganya untuk Evo 10 itu bisa mencapai hampir 1 miliar atau 1 miliar lebih. Tapi dengan mobil ini yang harganya berapa? Kalau mobil ini sih 280-500. Nah, untuk mobil ini yang harga cuma 280-500, suspensi belakangnya mengambil teknologi dari mobil yang seharga semahal itu menambahkan value for money yang baik untuk mobil ini. Kabin juga kedepannya bagus, dia meredamnya cukup baik, kecuali kalau Anda kick down mobil ini.
itu baru suara mesin agak masuk ke dalam kabin. Tapi kalau Anda berkendara tenang-tenang saja seperti ini, suara motor di luar pun sudah cukup teredam dengan bagus. Kalaupun ada suara mesin yang mengganggu atau suara motor yang masuk ke dalam, sepertinya itu bisa diobati hanya dengan Anda menyalakan musik. Suara itu bisa tidak terdengar lagi. Seperti itu. Setirnya juga enteng ya. Untuk di kelasnya ini enteng. Karena saya pikir untuk mobil sebesar ini setirnya dia berat, tapi ternyata ini cukup enteng. Dengan ground clearance yang tinggi, tentunya Anda masih bisa membawa mobil ini di kontur jalan yang agak rusak. Tetapi juga tidak bisa terlalu parah rusaknya, karena mungkin untuk medan yang lebih ekstrim itu Anda harus ke expander cross. Mobil ini bisa, tapi hanya untuk yang ringan-ringan saja, karena ground clearance-nya yang cukup tinggi itu. Akibatnya, seperti saya bilang tadi, ground clearance yang tinggi, Anda bisa menerjang rintangan yang agak ekstrim. 1, 2, posisi duduknya ini commanding karena tinggi, seperti Anda menyetir sebuah SUV, bukan seperti menyetir sebuah MPV. Dan itu adalah hal yang bagus, karena dengan ground clearance yang tinggi juga, Anda jadi tidak perlu takut mengenai urusan banjir. Walaupun kalau banjirnya terlalu tinggi ya bahaya juga, cuma paling enggak itu lebih aman, lebih memberikan Anda perasaan yang tenang bahwa Anda membawa mobil yang, saya membawa mobil yang tinggi, kalau banjirnya tidak parah, saya masih aman. Itu perasaan yang Anda dapatkan ketika Anda mengemudikan mobil ini. Lalu kalau menurut Mbak Dia sendiri, pasar mobil ini untuk siapa? Untuk pasarannya sih biasanya kalau pembeli itu biasanya yang sudah pernah punya mobil. Biasanya kan pernah punya mobil kecil gitu, biasanya mau upgrade ke mobil yang lebih besar itu bisa untuk expander ini. Oh gitu. Iya. Ya. Biasanya mobil tambahan sih kebanyakan konsumen. Cuman kalau untuk yang pemula sih juga banyak sih. Biasanya gitu. di usia 25 ke atas lah. 25 ke atas. Untuk jadi mobil pertama boleh juga toh? Boleh juga. Banyak gak yang buat mobil pertama? Banyak juga sih. Banyak juga ya. Banyak juga. Di Indonesia ini pesaingnya sama siapa ini ketemunya? Untuk pesaingnya sih sama Mobilio, R3, Avanza, Xenia, itu sih untuk yang untuk pesaingnya Expander ini. Oke. Jadi setaranya mobil ini ya sama Mobilio, Xenia, R3. Oke. Terus keunggulannya ini apa ini menurut Mbaknya? Kalau dari Mbaknya sendiri ya, merasa ini tuh kenapa orang kok seharusnya kok beli ini, bukan mereka yang sudah disebutkan tadi? Untuk keunggulannya sih mobil ini ya di suspensinya lebih empuk, terus kedap udara juga. Kalau untuk keluarga banyak ini kok ya, untuk mobil ini sih lebih luas sih. Oh gitu, ya sampai di bangku ketiga pun itu juga lebih luas sih. Oh iya. Kapan hari saya juga sudah pernah mereview untuk mobil Expander Ultimate ini bersama Mbak Dia juga, linknya nanti akan saya taruh di atas. Itu saya coba di bangku ketiga, memang itu masih memadai untuk ukuran orang dewasa, karena biasanya orang yang duduk di bangku baris ketiga itu adalah orang yang kastanya paling rendah di keluarga. Jadi mobil-mobil membuat bangku baris ketiga itu dia jadi terlalu sempit, seakan-akan dianaktirikan. Cuma tidak terjadi di mobil ini. Mobil ini memang luas sampai ke belakang, dan bangku belakangnya itu recline, jadi untuk perjalanan jauh orang dewasa masih bisa santai juga. Begitu ya? Iya, bener. Oke. Jadi nggak sampai sakit lah kaki. Untuk yang di bangku ketiga masih luas juga sih. Soalnya kan bangku yang di nomor 2 ini kan bisa dimaju mundurkan. Masuk akal. Ya. Lantas untuk BBM-nya bolehnya minum berapa? Minum BBM berapa? Ron berapa? Ini minimal itu pertalite ya. Minimal, paling pelit itu ya? Iya, minimal itu pertalite. Soalnya kan ini sudah Euro 4 sih, jadi pakai pertalite sudah bisa lah. Tapi ya lebih bagusnya ya pakai Pertamax sih. Iya. Cuman minimalnya pakai pertalite sudah cukup sih. Oke. Kondisi premium nekat gimana? Kita sih tidak merekomendasikan sih sebenarnya. Ya minimal ya pertalite itulah. Oke. Baik.
Terus after salesnya gimana ini? Maksudnya ketika customer beli, mereka dapat apa? Dapatnya benefit apa? untuk after salesnya itu pasti dapat free jasa servis, spare part sama oli selama 4 tahun atau 50.000 kilometer, dapat pelajaran sementara, carpet set 6 lembar, sama Ini kaca film. Oh ya, kaca film. Kaca filmnya dapat apa nih? Merek apa? Apa? Kaca filmnya dapat merek apa? Kaca filmnya dapat merek Konica Minolta. Oh, merek baru ya? Ya ini sih Mitsubishi sih pakai itu yang expander ya, Go. Oh, oke. Iya. Maaf itu. Oh, enggak Aku apa-apa. takut enggak mati di sana. Jadi bonusnya banyak juga. Untuk diskon bisa ya dibantu ya. Oh bisa lah, kok pastilah itu dibantu lah sampai deal ya. Menarik. Terus sejauh ini sudah ada keluhan apa ini? Customernya dia yang ngambil ada pengeluh apa? Untuk sementara sih enggak, masih belum ada sih kok. Untuk masih belum ada ya? Masih belum ada sampai saat ini sih. Ya alhamdulillah masih belum ada sih. Karena ya mobil ini masih baru juga gitu loh. Jadi mobil biasanya kan ada masalah kan 5 tahun, ini kan ya Iya, belum 5 tahun gitu kan. Masih belum. Nah, terus ini dia kalau yang gratis tadi itu spare part-nya juga gratis sama olinya ya? Itu sesuai buku bookletnya sih kok. Hmm. Yang tertera di buku servisnya itu sih. Nanti yang di cover apa aja di situ ada sih. Oke. Jadi biasanya kalau misalnya mobil merek-merek lain itu yang digratiskan jasanya doang, kalau ini Ya, spare part-nya sama olinya gratis oli ya? Gratis juga. Berarti orang beli ini tinggal isi bensin doang dong? Iya. Oh. Makanya lebih irit lah. Oh gitu ya. Jadi bebas pikiran ya, nggak Iya. takut ini itu ya? Tinggal isi bensin aja, beres sudah. Iya. Semuanya di cover soalnya. Masuk akal. Untuk konsumsi bahan bakarnya gimana nih? Irit apa enggak? Irit sih, 1:13-an. Itu tapi tergantung pemakaian ya kok ya. Tapi kalau pemakaiannya ugal-ugalan sih nggak segitu mungkin. Cuman untuk pemakaiannya sih 1:13-an sih. Kebanyakan sih segitu. Keluar kota 117 bisa ya? Keluar kota di tol, jalanan yang lancar, kalau jalan lancar ya bisa lah kok. 1:15 lah kok. Gitu. Oke, sekian test drive kami mengenai Mitsubishi Expander Ultimate ini. Dari Wiraniaganya sendiri, Mbak Dia ada pesan yang mau disampaikan mungkin ke penonton atau calon pembeli? Ya sepertinya nggak ada. Oke, terima kasih sudah menonton.